Sudah pada join semua? Mat. Oke ya, selamat malam. Hari ini kita kuliah pengganti ya, yang kemarin karena cuti bersama. Oke, untuk materi hari ini saya lebih fokus ke ASP.NET ya. Jadi saya pinginnya nanti setelah saya jelasin, saya terangin itu Anda per kelompok itu menyobain ya, bagaimana kita istilahnya menampilkan Emacs di ASP.NET, terus bagaimana sih untuk membuat pencarian atau searching. Oke, kita langsung saja mulai ya. Sebentar, saya buka materinya dulu. Absensi. Sebentar. Oke. Sebentar. Sebentar ya. Oke, sudah nampak semua? Sudah ya? Sudah, Oke, Pak. untuk ya chapter 9 itu kita bahas tentang union. Ini union salah satu yang utama juga di pemrograman basis data ya. Itu bagaimana kita mengkolaborasikan antar table terus mengambil datanya. Oke. Union itu istilahnya kita mengkombinasikan contohnya dua table. Oke, untuk select statementnya. Contohnya yang sampel ini saya buat tabel customer, satu lagi tabel supplier. Saya bagaimana untuk mengambil data tabel keduanya. Terus bagaimana kita untuk menghilangkan duplikat data. Oke, bisa juga menggunakan union atau mau menampilkan duplikat itu kita tampilkan. Bisa juga menggunakan union all-nya. Jadi di sini statement yang dipakai itu kita menggunakan di union ya. Terus menampilkan istilahnya beberapa kolom yang mempunyai datanya. Jadi kolom A, kolom B kita tampilkan untuk mengambil datanya. Contohnya salah satu untuk bisa kita menggunakan select statement ataupun order. Oke. Di union itu ada dua yang bisa kita pakai. Union itu gunanya kita untuk menghilangkan duplikat. Oke. Contohnya di table A ada Indonesia. Di table B ada Indonesia. Kita maunya Indonesia itu dihilangkan cuma muncul satu. Itu kita bisa menggunakan union. Tapi kalau mau kita munculkan semuanya dua-duanya, yang table customer itu Indonesia, terus table supplier itu ada Indonesia masing-masing negara, kita tidak mau menghapus, kita bisa menggunakan statementnya itu union all. Jadi ini salah satu yang nanti berguna itu kalau Anda bekerja. Terus ini contohnya ya, Pak, kenapa kok nggak bisa atau kenapa nggak pakai join saja, Pak? Itu kan bisa juga ya. Oke, jadi inner join, left join itu ada keterbatasannya. Untuk kombinasi dua kolom ya, itu salah satunya. Terus berikut contoh bagaimana kalau kombinasi. Yang atas ini menggunakan union.
Union contohnya customer ID-nya 1, 2, 3. Sedangkan supplier itu ID-nya 2, 3, 4. Saya mau menampilkan kedua ID itu. Oke. Jadi salah satunya yang cara paling gampang itu adalah kita menggunakan union. Oke. Hasilnya 1, 2, 3, 4. Otomatis kan di sini kan ada beberapa yang duplikat. Duplikat ini otomatis dia akan hilang. Tapi kalau kita menggunakan inner join, hasilnya seperti ini ya. Sampelnya, contohnya 1, 2, 3, 2, 3, 4, hasilnya itu 2, 3. Oke, ini contoh perbandingan antara union dan join. Oke, jadi union dan join itu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kita pakai sesuai dengan apa sih yang akan kita kombinasikan, apa yang akan kita tampilkan dalam query ini. Oke, jadi ini contohnya. Oke, kelebihan dan kekurangan. Oke, ini contoh untuk ilustrasinya. Materinya sudah saya sharing ya. Terus ini ada di union itu ada sintaknya, sampelnya. Bagaimana sih kita untuk menampilkan unionnya dengan query-nya. Oke, ini contohnya. Ya, union untuk operator kombinasi dua tabel. Ada tabel 1, ada tabel 2. Terus kita menggunakan perintah statement sampelnya itu select ya. Jadi ini, select bintang from table 1, union select bintang from table 2. Maka akan tampil hasilnya. Sedangkan untuk kita, untuk penggunaannya union sintaknya ya, istilahnya kita mau menampilkan data seluruhnya. Kita bisa menggunakan untuk union all. Jadi seluruh data ini akan kita kombinasikan dan akan kita tampilkan. Oke, ini berikut statement bagaimana untuk penggunaan union. Terus di union ini contohnya, oke, Anda tambahkan di tabel kemarin itu Rexop ya, sorry. Di database Rexop itu Anda tambahkan dua tabel, pertama customer pada dan supplier. Oke, ini contohnya ya. Saya buat untuk masing-masing fieldnya itu ada ID supplier, ada nama, ada alamat, ada kota, ada negara, dan ada nomor telepon. Terus satu lagi di supplier itu ada ID supplier, ada nama, ada alamat, ada kota, ada negara, dan nomor telepon. Ini sama-sama ya, sama-sama master data. Terus kita pengen untuk mengkombinasikan dua tabel ini. Oke, saya mau ngambil untuk data kota ataupun negara tanpa duplikat. Oke, salah satunya itu kita bisa menggunakan untuk query union. Berikut contoh sederhananya. Oke, ini contohnya kita ada dua table ya, istilahnya untuk customer sama supplier. Oke, kita mau cari kotanya apa aja untuk khusus kota ya. Jadi kita bisa pakai query-nya select bintang from customer, ini adalah kita untuk ngambil dari table customer. Union select bintang select ya kota atau menampilkan kota, select kota from customer. Order by-nya itu kita menggunakan kota ya. Jadi untuk kota ini untuk kita ambil. Maka akan keluar tampilannya seperti ini kotanya. Ada Batam, ada Berlin, ada Padang, ada Roma, ada Singapura, ada Taipei, dan selanjutnya. Oke, ini contoh sederhana bagaimana kita untuk implementasi untuk penggunaan union di SQL Server. Ini contoh sederhananya. Oke, bisa kalau seandainya kita mau nyobain, Pak, kalau nyobainnya bagaimana? Oke,
Ini contohnya, ya. Oh sorry, bukan yang itu ya. Oke, yang ini. Oke, ini contohnya ya. Kita untuk penggunaan union yang ini ya. Copy paste saja biar gampang. Oke. Rexop. Oke. Oke, ini contoh bagaimana sih kita untuk implementasi untuk penggunaan unionnya. Oke, ini contohnya. Oke. Ini untuk kita menampilkan datanya. Terus ini ada contoh lagi untuk penggunaan yang lainnya. Saya mau menampilkan seluruhnya. Jadi istilahnya biarpun datanya sudah ada, tetap kita tampilkan. Oke, istilahnya duplikat. Oke, di tadi itu kita tinggal tambahkan untuk all-nya supaya kita tampil semua datanya ya. Kita mau tampil semua datanya. Oke, kita pakai aja gini. Oke, jadi ini seluruh data akan kita tampilkan semuanya. Oke, ini perbedaan antara union dan union all. Kalau union itu menghapus data yang duplikat. Sedangkan union all itu data yang duplikat kita tidak di remove, ya, tapi kita tampilkan seluruhnya. Apa yang ada kan kita tampilkan. Oke, ini contoh bagaimana penggunaan union. Terus selanjutnya ini ada lagi ya, ada lagi kita pengen menampilkan contohnya customer sama supplier. Oke, namanya siapa, alamatnya siapa, kotanya apa, negara apa, menggunakan data kedua tabel antara customer sama supplier. Terus contohnya bagaimana? Contoh implementasi sederhananya. Berikut contoh implementasinya. Oke. Jadi di sini nanti kita akan menampilkan data. Oh, ini rupanya data yang customer. Data customer ini yang akan kita pakai. Sebelah lagi ada data supplier. Oke. Terus yang duplikat itu kita hilangkan, kita tampilkan. Oke. Ini contoh bagaimana untuk penggunaan union di SQL Server. Dari materi sekarang, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi bagaimana menampilkan image view di data grid view, terus bagaimana untuk kita membuat pencarian di ASP.NET ya. Kita ngelanjutin materi kemarin yang habis sebelum UTS. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya absen dulu ya. Saya demoin dulu. Jadi, materi hari ini, bagaimana kita untuk menampilkan pencarian. Oke, pencarian, terus kita, contohnya, web kita kan ada image-nya. Oke, image-nya mau kita tampilkan seperti ini. Oke, sudah nampak semua seperti ini? Tertarik membuat seperti ini ya? Ini gampang sekali ya. Materinya sudah saya sharing. Oke, nanti saya jelasin contohnya bagaimana kalau saya mau membuat pencarian ya, Pepsi. Langsung keluar Pepsi. Oke, ini gampang. Oke. Sebelum kita masuk ke
materi selanjutnya ya, bagaimana untuk Anda bisa membuat di ASP.NET untuk pencarian, dan bagaimana kita menampilkan image ini seperti ini ya. Ini image-nya saya nggak masukkan ke database ya. Ini saya masukkan ke ini, ke manual. Oke, minggu depan saya tambah-tambah lagi supaya Anda benar-benar istilahnya profesional ya untuk penggunaan C# mau C# desktop maupun penggunaan web base. Oke, saya absen dulu. Rido Renando hadir. Rido Renando Hadir Pak, hadir. hadir ya. Yap. Arif Budiman, Hadir Pak. Edwin, Hadir Pak. hadir ya. John, Hadir Pak. Juliantio, Hadir Pak. oke. Roma, Hadir Pak. oke. Hengki, hadir. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya. Richie, Hadir Pak. ya. Albert, Hadir Pak. oke. Harley Fernando, Harley, Tofen, Hadir Pak. Tofen hadir. Hadir Pak. Oke. Trisustanti, Hadir Pak. ya. William, Pak. oke. Amalia Putri, Hadir hadir Pak. Amalia, ya. Novianto, Hadir Pak. oke. Hendrawan, Hadir Pak. hadir ya. Jose Manuel, Hadir Pak. oke. Denditia, Hadir Pak. Vincent, Pak. oke. Stephen, Hadir Pak. hadir ya. Jevin, hadir. Hadir Pak. Ya. Julian, Hadir Pak. Calvin, hadir. Vera hadir. Vera nggak hadir ya. Tommy, Hadir Pak. hadir. Ferdinand, Hadir Pak. oke. Joyce Christie, Hadir Pak. Hadir Pak. Akbar, Hadir Pak. Jidatul Akbar, Henley, Hadir Pak. oke ya. Juven, Hadir Pak. oke. Heri Johan, hadir ya. Stephen, Hadir Pak. hadir ya. Nelson Douglas, Hadir Pak. Kevin, Hadir Pak. oke. Mikael, Hadir Pak. hadir ya. Ada? Brown, Jeffrey hadir. Hadir Pak. Ya, Edo, Hadir Pak. Andrianto, Pak, Michelangelo hadir, Pak. siapa? Michelangelo, Pak. Ya, Michael, oke. Andrianto, Hadir Pak. hadir ya. Sela, Hadir Pak. Novita, Hadir Pak. Stephen hadir. Hadir Pak. Hadir ya.
Kisu. Hadir, Pak. Oke. Audrey. Hadir, Pak. Akhir Candy hadir. Hadir, Pak. Oke. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Tadi kan kita bahas di sisi database-nya. Oke. Sekarang kita bahas di sisi aplikasi untuk logiknya ya. Aplikasi ini bagaimana kita menampilkan image dan untuk membuat pencarian. Karena kan kemarin kita belum ini image dan pencarian. Pertama sekali kan Anda membuat desainnya, istilahnya supaya tampilannya bagus, itu kan Anda harus didesain. Ya, istilahnya apa sih aja sih tampilannya, terus menunya apa saja. Ini contohnya ya. Ini tampilannya. Oke. Sudah saya sharing di materi untuk source code-nya. Anda ikutin, Anda copy paste, Anda pasang, insya Allah jalan ya, tak ada masalah. Gitu. Oke, ini desainnya. Terus di desainnya itu Anda jangan lupa untuk source code-nya. Apa sih yang mau ditampilkan? Oke, ini contohnya untuk pencarian. Oke, di sini saya menggunakan storage prosedur ya. Storage prosedur itu bagaimana kita untuk memanipulasi query, kita masukkan ke dalam source code ya, istilahnya source code-nya kita gabung, kita masukkan. Jadi query itu kita nggak perlu buat query panjang kali lebar ke sini. Cukup storage prosedurnya ini kita ambil, kita panggil ya. Storage prosedur minggu depan ya, soalnya saya ngikutin ini kan supaya sama dengan silabusnya Pak Warno, saya bahas Union kan. Oke, ini storage prosedur. Di storage prosedur ini saya membuat judul storage-nya itu adalah show product. Show product ini kita query untuk menggabungkan beberapa data kita tampilkan. Oke, kita langsung saja ya. Ini data saya. Oke, terus ini adalah storage prosedur yang saya pakai. Jadi kita lihat storage prosedurnya. Ini adalah penggunaan storage prosedur. Oke, ini contohnya ya. Ini storage prosedur yang saya pakai. Minggu depan saya jelasin ya. Ini sampelnya. Jadi storage prosedur ini adalah untuk menyimpan query. Jadi query itu yang kita panggil. Ini contoh sederhananya ya. Select product ID, kategori ID, product name, price, product description, image from product. Oke, ini contoh sampelnya saja sih gitu ya, storage prosedur. Terus Pak, bagaimana untuk membuat storage prosedur? Itu gampang sekali ya. Anda tinggal klik, Anda cari storage prosedur. Ini saya pakai server manajemen agak ini ya, agak kaku. Biasanya sih saya pakai Touch ini ya. Kalau di Touch ini kan, untuk kita membuat storage prosedur itu gampang sekali ya. Kalau di sini, ini kan biasanya saya pakai, contohnya ini ya. Ini sudah ada storage prosedurnya. Kita tinggal create storage prosedur, kita masukkan, kita save langsung, storage prosedurnya jadi. Oke. Kalau di sini coba kita cari ya. Storage prosedur. Ini cari sebentar, saya cari dulu. Saya biasanya pakai Touch.
Kita cari menu storage prosedurnya sebelah mana ya? Oke. Nanti Anda cari aja ya. Untuk storage prosedurnya. Oke. Ini yang tadi ya. Saya masuk ini aja deh. Yang biasa saya pakai. Terus ini kan table yang kita buat. Kalau kita seandainya mau untuk menambahkan storage prosedur, ini kita di sininya. Ntar saya tutup dulu. Biar enak ya. Ini ya. Ambil storage prosedur. Sorry. SQL Express. Nih, saya pakai Touch saja deh. Bentar ya. Saya login dulu. Bentar, wait ya. SQL Express. Oh, bukan yang ini. Yang atas ini, sorry. Oke, ini punya saya ya. Ini saya biasa pakai Touch. Jarang pakai yang SQL tadi ya, makanya saya agak bingung nyarinya gitu. Kalau di sini, kalau seandainya kita kan mau membuat storage prosedur. Oke. Anda contohnya di database inventory, Anda klik, ambil storage prosedur. Oke, baru Anda buat create. Di sininya Anda ketikkan, Anda judulnya apa, Anda save. Oke, nanti jadinya contohnya seperti ini. Ini ya. Kita lihat. Ini storage prosedur yang saya buat. Oke. Jadi ada create prosedur dari tabel untuk namanya subproduct ini. Untuk namanya. Terus as begin ini adalah untuk kita yang apa yang akan kita tampilkan. Oke. Jadi ini Anda nggak perlu di copy, Anda taruh di source code sini. Oke, Anda cukup storage prosedurnya yang kita panggil, kita taruh di sini. Oke, ini contoh bagaimana kita untuk menampilkan data dan untuk pencariannya. Oke, ini contohnya. Oke. Nanti hasilnya seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi ini di data product list. Data product list, kita lihat. Data product list. Ini ya. Ini untuk pembuatan pertamanya ya. Ini saya menggunakan grid view, Anda lihat. Terus ini untuk text box untuk pencarian sama ini button. Oke, ini contohnya. Setelah Anda buat, Anda desain secantik mungkin, Anda tambahkan bootstrap ya, supaya tampilannya menarik. Oke. Selanjutnya, Anda masuk ke source code-nya. Seperti kemarin ya, kita menggunakan bin grid view. Jadi ini adalah untuk menampilkan grid view-nya. Di grid view ini kita menggunakan storage prosedur. Jadi ini adalah source code sederhana bagaimana kita untuk penggunaan storage prosedur. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya itu minggu depan kita bahas bagaimana cara penggunaan storage prosedur. Oke, minggu depan besok Jumat ya. Ya, Jumat kita bahas storage prosedur database sama bagaimana implementasi di sistem aplikasinya. Oke, ini contohnya ya. Ini penggunaan untuk menampilkan
datanya. Terus di sini adalah untuk pencarian. Oke. Maksudnya pencarian sini kalau kita klik ya, apa sih yang mau kita cari? Contohnya untuk itunya saya menggunakan nama untuk pencarian teksnya. Jadi seperti ini. Seperti biasa kita deklarasikan untuk koneksi database-nya. Ya, seperti kemarin ya. Contohnya string, connecting, configuration, connection string, db connection. Ini kita untuk koneksinya. Setelah kita koneksi yang kemarin kan rata-rata Anda sudah bisa semua, baru kita untuk pencarian. Jadi kalau seandainya kita cari tuntunan Pepsi, otomatis di tag dia akan muncul. Oke. Prosedurnya, query pencariannya itu Anda menggunakan select bintang from product where product name like. Contohnya apa sih yang akan kita cari? Apa sih parameternya? Oke. Pencarian seperti biasa ya, kita menggunakan seperti ini adalah kita untuk istilahnya parsing pencarian datanya. Apa sih parameter yang dipakai? Ini contohnya datanya. Oke. Jadi codingnya cuma segini aja kok, sederhana. Oke. Ini untuk pencariannya. Oke. Ini ya. Oke. Terus kalau seandainya kita running, ini hasilnya. Jadi ini kita untuk pencariannya. Ini kita menampilkan contohnya Emacs ya, produk ini. Pak, ini bagaimana Pak untuk menampilkan gambar-gambar seperti ini? Ya. Gambar-gambar ini kita istilahnya masukkan datanya. Karena kan ini kan saya nggak buat untuk insert image ya. Ini kan langsung kita tampilkan. Oke. Kok muncul produknya ya Pak? Ini bagaimana settingnya? Oke. Kita buka database-nya. Database-nya ini, table-nya ini adalah table product. Oke. Table product ya. Kita contohnya ini. Select bintang from product. Ini. Di produk ini kita masukkan adalah Emacs. Oke. Nama produknya contohnya Emacs garing Fanta.jpg. Jadi JPEG Emacs ini yang akan kita parsing dan akan kita tampilkan. Emacs contohnya spread ya. Pak, ini kok bisa keluar Emacs-nya? Itu bagaimana pemanggilannya? Oke. Ini untuk strukturnya ya. Kan tadi kan Anda sudah buat query-nya. Terus source code-nya ini kita simpan di mana? Download dokumen data save. Ini ya. Nih. Oke. Di sini oke, saya buat satu folder, itu adalah image. Datanya saya copy di sini, saya masukkan ke sini. Oke. Jadi image ini kita panggil sesuai dengan database-nya tadi. Oke. Jadi nanti kalau untuk tampil, itu nanti tampilnya ada contohnya Baygon, ada Coca-Cola, ada Fanta, dan lain-lainnya. Oke. Terus untuk strukturnya, oke ya, ini sudah saya sharing juga untuk materinya. Oke. Anda tinggal ngikutin seperti ini ya. Product ID, kategori, bla 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 ini semua. Terus ini adalah untuk storage prosedurnya. Ini yang tadi yang kita bahas. Jadi kita adalah untuk menampilkan image ini. Oke, ini contohnya tampilannya. Oke. Jadi harus Anda tampilkan image ini. Terus Anda pakai ini tampilannya, datanya. Ini untuk contoh membuat desainnya. Oke, tampilannya. Terus ini contoh bagaimana source code untuk backend-nya.
seperti ini ya. Ini kita panggil untuk koneksi database-nya. Oke. Nanti hasilnya seperti ini. Oke. Ini untuk pencariannya. Ya. Jadi kalau pencarian nanti seperti ini. Oke, gampang ya. Ini contohnya. Source code-nya sudah saya sharing ya. Terus kalau seandainya kita mau menampilkan untuk detail produknya, bisa juga seperti ini. Ini minggu depan aja kita bahas ya. Oke, jadi minggu ini, hari Jumat kita bahas. Hari ini kita bahas bagaimana Anda untuk tampilnya seperti ini. Oke. Nanti Anda bisa kombinasikan ya yang tadi, kasih sini button on click, nanti muncul detailnya. Oke, dari materi ini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira bisa membuat tampilan seperti itu untuk pencariannya? Search-nya sebenarnya bisa nggak harus nama produk saja ya, itu kita bisa kombinasikan. Kan ini untuk contoh saya kan saya menggunakan satu field ya. Anda bisa banyak kombinasikan dengan banyak field ya. Jadi nggak harus satu nama, bisa untuk semuanya. Ya, jadi istilahnya yang mengandung ini nama, jadi kolom nama apa semua itu kita bisa tambahkan semuanya. Jadi untuk contoh simpelnya itu saya kasih satu supaya nanti Anda bisa supaya nanti Anda nggak pusing. Kalau Anda bisa satu, Anda buat 2, buat 3, buat 4 itu gampang ya ngeditnya. Kenapa? Saya membuat satu untuk nama produknya Arif, itu tujuannya. Jadi Arif buat satu dulu jalan, baru nanti ditambahkan 2, 3, 4, 5, bisa nggak ada masalah di pencariannya ini. Sorry, ini ya. Ini. Oke. Jadi kita bisa menambahkan banyak. Kan ini kan contohnya saya buat satu. Oke, kita bisa untuk B kategori, price, ataupun ini atau ID. Oke. Tapi biasanya dalam pencarian ya, itu kan kalau nggak ID itu nama. IAN-nya atau namanya. Ini contoh untuk pencariannya. Oke. Itu untuk satu lagi, Anda bisa coba-coba dulu itu minggu depan ya, hari Jumat kita bahas yang table satu lagi. Ya, kalau saya bahas semua nanti Anda pusing juga ya. Hari Jumat bagaimana Anda create pertama storage prosedur. Apa itu storage prosedur ya? Harusnya itu dulu, oke, karena saya ngikutin silabusnya yang Pak Warno buat, jadi union dulu. Oke ya, paham? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Oh ya, saya kasih waktu hari ini Rabu ya, Kamis, Jumat. Hari Jumat saya cek ya, Anda membuat pencarian yang seperti yang saya buat, munculkan image-nya. Kira-kira bisa? Per kelompok aja ya, satu kelompok harus running. Kalau Anda copy paste itu harusnya sih nggak ada masalah ya. Nggak harus hari Jumat, Kamis pun Anda bisa kok ya. Soalnya yang saya sharing itu source code-nya itu sudah running, udah benar gitu kan. Harusnya saya salahin ya supaya Anda bisa berpikir, tapi nggak apa-apa. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tujuannya kenapa kok Pak Saiful ngasih tugas-tugas ya? Supaya Anda belajar. Karena untuk mata kuliah pemrograman basis data kan kita nggak ada lab-nya ya, teori aja. Saya sih kalau teori-teori pun Anda pasti ngantuk ya. Jadi harus praktek gitu. Karena ini kan mata kuliah pemrograman basis data. Kalau cuma teori aja kan aneh gitu. Oke? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selain Arif. Ferdinand, ada yang mau ditanyakan? Ayo, yang lain? Edwin, ada yang mau ditanyakan? Ayo, Edwin atau yang lainnya? Amalia, ada yang mau ditanyakan?
Silakan. Amalia ataupun Albert, Henley. Ada yang menanyakan Henley? Oke, Edwin aman ya. Oke. Henley, silakan. Ada yang menanyakan nggak? Oke, jadi tugas Jumat ya, Jumat sebelum mulai perkuliahan, saya mau Anda ini ya, presentasi, Anda buat seperti ini. Oke. Nggak harus seperti ini boleh, tapi harus lebih bagus dari punya saya. Ya, jadi Anda buat table, terus Anda buat pencarian. Pak, kalau saya tambahkan di sini detail view boleh, boleh, tidak masalah. Yang penting bagus. Oke, ini kan saya ngasih contoh sederhana. Oke, kalau nanti saya kasih contoh yang banyak-banyak, yang ribet, Anda takutnya kabur duluan ya. Kemarin juga saya ngajar di kelas yang 3 SIM B kan, gantiin Pak Daniel pemrograman web kan. Katanya sih mereka ini ya, beberapa sih pengen cerita kan, bahwa yang untuk 3 ini, 3A sama 3D kan ada belajar ASP.NET. Beberapa sih tertarik ya, itu kan. Karena untuk ASP.NET itu jarang ya yang punya dosen yang punya skill ini, karena ini salah satu biasanya dipakai di industri dan di perguruan tinggi jarang diajarin gitu. Ya, satu-satu sih dosen yang ngajarin. Kebetulan Anda saya kasih 2 sekaligus ya, C# sama desktop gitu biar mabuk. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau yang mau ditanyakan atau mau sharing dan lainnya boleh ya. Yuk silakan. Yuk yang lainnya. Jangan ini ya, jangan diam, absen hadir Pak. Udah selesai. Terus temennya yang buat gitu. Saya nggak ingin seperti itu ya. Saya pinginnya rata-rata bisa semua. Untung aja nggak ada lab, nggak ketemu langsung ya. Biasanya kalau saya ngajar di kelas itu saya tungguin ya. Kalau nggak running, nggak boleh pulang gitu, atau nggak saya absen gitu. Supaya apa? Supaya Anda bisa semua kan. Anda sudah kuliah capek-capek, habis duit banyak, tapi ya Anda duduk diam kan nggak lucu gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau ada mau tanyakan atau apa, jangan malu-malu, tanya aja ya. Kalau saya nggak bisa jawab, berarti itu tugas saya supaya saya suruh update ilmu saya lagi. Oke ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Terus jangan lupa union itu Anda coba juga bagaimana untuk menampilkan union ya. Terus kalau Pak, kalau mau implementasi union bisa Pak? Bisa. Oke, buat aja seperti ini. Oke, Anda gabungkan table, contohnya table customer, supplier, terus digabungkan union, terus tampil di satu grid view, data grid view atau satu form seperti ini ya, baru tampil union. Query yang union kan query-nya contohnya kan panjang ya, panjang. Jadi query-nya itu kan Anda bisa buat untuk storage prosedur. Yang query yang tadi, Anda buat storage prosedur seperti ini di sini. Oke, ini contoh sederhana bagaimana storage prosedur. Terus, Pak, bagaimana membuat storage prosedur? Sabar, hari Jumat saya jelasin bagaimana step by step apa sih yang harus dilakukan untuk membuat storage prosedur. Terus, di storage prosedur itu bagaimana implementasinya di C# atau bagaimana implementasi di C# untuk BBS. Itu minggu depan ya, karena nggak langsung saya kasih semua ya step by step. Kenapa? Tujuannya supaya Anda paham dan bisa bagaimana untuk implementasinya. Oke, dari penjelasan saya, kira-kira hari Jumat bisa nggak per kelompok dimuin ke saya? Silakan. Bisa? Edwin, bisa nggak, Win? Bisa? Ferdinand? Bisa nggak?
Oke, sip. Berarti bisa semua ya. Seperti biasa, kalau jalan saya kasih plus 5 ya nilainya. Satu kelompok. Oke. Jadi 5 5 semua. Kalau minggu depan nggak jalan, saya minusin 5. Oke. Yang saya minta sih gampang ya. Saya ingin Anda tampilkan image-nya ya. Nggak harus sama seperti punya saya, tabelnya boleh beda. Terus, Pak, saya boleh nggak mau tampil sini foto, terus ini data customer-nya. Fotonya sembarang aja nggak masalah kan. Foto Andy Lau, Jackie Chan, atau siapa tak masalah gitu. Boleh ya, nggak harus, hari Jumat nggak harus buat seperti ini. Nggak harus istilahnya produk. Contohnya saya membuat aplikasi HR, saya mau menentukan foto-foto orang di sini, ID nama boleh ya. Itu tambah bagus ya. Oke, sudah paham semua? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau seandainya masih bingung, terus ada yang mau didiskusikan juga boleh ya. Karena untuk materi union kan gampang ya. Itu cuma ini aja kan, bagaimana kita menampilkan antara data A, data B, terus menghilangkan redundancy. Oke. Ini sangat dipakai di perusahaan ya, untuk query-query seperti ini. Terus, aplikasi seperti ini juga biasanya sering dipakai ya, untuk pencariannya. Ini pencarian saya pakai data grid view. Terus, kalau Pak, saya kan belum bisa data grid view, boleh Anda nggak harus pakai storage procedure. Boleh seperti yang kemarin. Nggak harus wajib pakai storage procedure ya, karena kan saya juga belum ngajarin bagaimana Anda meng-create storage procedure. Minggu depan, hari Jumat baru, kita create storage procedure. Jadi, Anda boleh nggak harus seperti ini. Boleh pakai yang seperti kemarin. Seperti ini ya. Perintah panjang ini nggak masalah. It's okay ya. Yang penting, Anda running. Karena minggu depan ini kita bahas bagaimana untuk penggunaan storage procedure di SQL Server, terus bagaimana implementasi di C# ataupun di C# untuk BBS, untuk storage prosedurnya. Oke, ini merupakan target saya ya. Jadi target saya itu Anda mata kuliah pemrograman base data itu Anda bisa, kalau nggak web base itu Anda bisa C#. Terus Anda bisa query-query unik ya, seperti storage procedure, union, dan lain-lainnya yang suatu waktu itu, wah sekarang memang nggak berguna ya query-nya. Tapi Anda save nanti, waktu Anda kerja, Anda diminta ini, minta itu, wih jadi ingat, oh rupanya harus buat query seperti ini, supaya tampilnya datanya. Oke ya, jadi istilahnya kalau kita jurusan sistem informasi ya, karena teknologi kan makin lama berkembang ya. Zaman saya dulu kuliah kan 2005, itu kan nggak ada yang ini membuat ASP.NET, web, itu nggak ada. Zaman saya itu masih DOS hitam putih ya. Pakai COBOL, pakai Pascal, C++ yang DOS itu ya. Dan baru mau wisuda itu baru keluar yang Visual Basic 6. Itu zaman dulu yang desktopnya untuk pemrograman. Oke. Terus saya kok bisa seperti ini ya, karena kan saya punya basic kuat di logic, di query-nya ya. Jadi kalau kita logiknya kuat, istilahnya bahasa pemrograman apa saja sih kalau kita mau serius belajar itu pasti bisa. Oke, yang penting satu, semangat. Nyoba-nyoba error sekali, 2 kali, 100 kali, 1000 kali sih nggak masalah ya. Yang penting jangan Anda aja yang error. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, Steven nanya ya, Pak, mungkin tidak berhubungan dengan materi hari ini. Untuk mengambil data yang di-return dari query SQL comment di web method, Pak. Maksudnya yang gimana, Steven? Coba jelasin. Saya agak kurang paham pertanyaannya. Steven? Ya, boleh ya. Silakan share.
Ya, soalnya saya agak kurang paham ya pertanyaannya. Oke, silakan. Yang ini Pak, Ah, saya kan bikin function edit user. ah, Saya ah. select data dari tabelnya, lalu di sini udah saya panggil query-nya. Cuman saya kebingungan untuk nampung data yang di return dari query ini gimana ya Pak, supaya nanti bisa dipakai untuk di function edit. Untuk datanya untuk dipanggil gitu ya. Iya, jadi kayak disimpan di satu variabel gitu Pak. Jadi biar bisa dipanggil di halaman lainnya gitu. Pakai storage prosedur sudah tahu? Pakai aja Steven Saya, storage prosedur. saya belum ini sih Pak, belum cobain kalau yang prosedur. Pakai storage prosedur ya. Istilahnya untuk disimpan minggu hari Jumat ya. Saya ajarin bagaimana istilahnya untuk menyimpan data ya. Terus bagaimana kita untuk menampilkan istilahnya kayak menyimpan data sementara itu ya Steven. Iya Pak, maksudnya gini Pak, Iya. kan ini saya ngedit ini untuk misalnya yang user ini edit, Heeh. saya mau datanya masuk, cuman saya kebingungan soalnya saya mau keluarin datanya di bawah sini Pak. Jadi untuk Data diedit gitu. diklik edit nanti keluarnya di sini ya. Ya, datanya muncul di bawah. Oh, kalau gitu panggilnya ya. Hmm. Di edit terus data yang diklik data isi ini nanti masuk ke dalam yang tadi ya. Iya, data yang ID admin, username, password, full name, email masuk Iya, ke yang field yang tadi Pak, yang ini. itu satu table kan. Coba query-nya kalau query-nya di database hasilnya seperti apa, Steven? Yang ini aja di copy ke database. Ini ya. Iya. Nah, tiket. Coba buka Excel servernya. Wih, mainnya Navigate, Steven. Ya Pak. Bajakan atau So, berbayar itu? kebetulan bajakan sih Pak. Belum punya Iya. duit Pak. Iya. Kalau saya malah nggak bisa apa-apa, Steven. Harus pakai yang free karena laptopnya kan laptop perusahaan kan. Memang sih laptopnya canggih ya itu tapi nggak bisa kita install macam-macam kan. Harus perusahaan yang install karena di blok semua. Colokin flash disk pun nggak bisa gitu. Oke, coba klik hasilnya seperti apa. Edit Iya, query-nya. 3. Coba runningin dulu. Ini Pak. Oh, data ini nanti kalau diklik Di tampil ya istilahnya return. kayak menu edit gitu ya. Iya Pak, menu edit ini supaya data yang dipilih edit ini muncul di bawah sini, jadi bisa diedit nantinya. Berarti ini mainnya ini di text view kan? Di apa Teks Pak? ya? Di teks kan? Ah, Di teks. Berarti itu mainnya di codingnya aja gitu kan untuk istilahnya kayak pop up ya untuk panggil ya. Iya kan? iya Pak. Iya. Sebentar, saya demoin atau seperti ini enggak? Ya, sebentar ya. Oke Pak. Eh, Ntar saya demoin punya saya. Seperti itu tak? Ya, ntar.
Oke, sebentar ya. Saya buka dulu punya saya. Bentar ya, saya hidupin VPN dulu. Kalau yang seperti Steven itu sih biasanya saya mainnya di jQuery, Steven. Tahu jQuery? Ya, tahu Pak. Ya, itu kita mainin aja di jQuery atau JavaScript ya. Sebentar ya. Saya demoin dulu punya saya. Oke Pak. Karena kalau saya mau ngakses atau ngidupin ini ya, database-nya itu harus buka ini VPN ya. Jadi agak rempong. Sebentar. Kosong 502. Pak, saya udah ada coba sih kalau untuk jQuery-nya. Cuman data yang di return itu yang nggak bisa. Datanya nggak bisa. Tapi ada tampil tak? Nggak, belum nampil Pak. Soalnya datanya belum masuk ke function ini. Bentar. Kalau saya sih biasanya ini ya, saya kombinasikan sama, kan untuk kita kan manggil data yang sudah ada kan, atau Iya. datanya belum untuk di return-nya? Udah ada Pak. Datanya Untuk sudah ada ngedit kan? datanya. Iya. Istilahnya kan kita untuk edit data ya? Iya. Buat ngelempar balik ke jQuery-nya ini Pak. Untuk jQuery-nya itu kan? Biar bisa ditampilin lagi. Bentar, seperti ini atau enggak ya? Saya share dulu. Coba di close dulu, Steven. Saya sharing. Oke Punya Pak. saya. Oke ya, bentar. Yang seperti ini ya, kalau di contohnya datanya nanti kita klik, datanya masuk gitu ya? Bukan? Iya Pak, betul Pak. Seperti ini kan? Iya Pak. Tampil ini ya. Istilahnya kan kita mau ngedit, datanya kan kita panggil. Apa data yang sudah ada di kita, kan? Istilahnya kan kita pakai aja storage prosedur, nanti kita panggil, datanya keluar seperti ini ya? Iya Pak. Iya, hari Jumat aja kita bahas ya. Nanti saya kasih Pak. contohnya supaya bukan Steven aja yang bisa, supaya yang lainnya kan bisa nyobain atau rupanya Pak Steven ngajarnya seperti ini. Nanti minggu hari Jumat kita bahas. Oke? Thank you. Yang lain ada yang mau tanyakan nggak? Selain Steven, silakan. Saya lebih suka ini ya, bukan dari sisi saya aja yang cerita, yang present, yang lainnya. Saya pinginnya kita ada feedback-nya. Seperti Steven ya, tanya ini, tanya itu kan. Jadi, adalah supaya Anda paham, ada
tambah lagi ilmu gitu ya. Terus kalau seandainya saya nggak bisa tambah beneran, saya bisa, rupanya saya harus update ilmu lagi. Oke, silakan yang lainnya, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Sudah pas? Nggak ada tanyakan? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah pengganti kita sampai di sini. Hari Jumat ini ya, Kamis nggak ketemu, hari Jumat kita masih ketemu lagi. Saya tunggu sharingnya ya, supaya Anda paham. Jadi hari Jumat sebelum saya present kuliah, Anda per kelompok present, Anda buat seperti yang saya buat. Ya, untuk source code-nya kan sudah ada saya kasih, itu copy paste itu pasti running. Tapi saya pinginnya sih nggak sama dengan punya saya, ada ditambahin atau dirubah. Oke, saya pinginnya lebih bagus dari saya gitu, karena saya ngasih yang sangat sederhana, jadi Anda harus buat lebih bagus lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selamat istirahat, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Oke, selamat malam ya.